Seperti ini. Oke, kita masuk aja langsung pertemuannya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum algoritma dan pemrograman menggunakan Dev Pascal, ya, atau kita menggunakan bahasa Pascal. Nah, saya akan share screen. Mana share screen di sini? Oke. Udah kelihatan belum layarnya? Halo, sudah terlihat belum layarnya? Sudah, Pak. Oh, udah, Pak, udah. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita langsung saja mulai. Masuk. Nah, di sini seperti kemarin ya, kita akan bahas lagi nih. Slide-nya sama seperti kemarin karena ini merupakan slide untuk teori dan juga slide untuk praktikumnya. Nah, di sini saya juga banyak banget nih masalah nih yang ngechat via PM. Pak, saya udah nyobain Pak Dev Pascal-nya tapi masih error. Errornya bla 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 ditulis nih errornya. Nah, rata-rata errornya itu ya permasalahan dari permission atau dia nyimpannya bukan di drive yang bisa mengizinkan penulisan di dalamnya. Gitu. Nah, ini Dev Pascal ini aplikasi lama ya, aplikasi yang sudah agak jadul juga. Ini saya waktu dulu belajar ini tuh masih menggunakan Windows XP. Nah, sekarang udah Windows 10 dan untuk versinya pun masih sama. Nah, ini masih ada yang menggunakan akun bukan Unicom ya. Jadi usahakan bisa menggunakan akun Unicom. Mungkin sekarang masih di admit ya, tapi minggu depan saya nggak akan admit lagi karena jadinya ganggu gitu. Oke. Nah, oke. Pertama kita masuk dulu nih Dev Pascal-nya. Nah, pertama kalau kita mau membuat aplikasi menggunakan Dev Pascal, nah kita buka dulu Dev Pascal-nya. Dev Pascal. Nah, kita buka. Kalau pertama kali kalian install, itu akan muncul seperti ini. Dia blank kosong. Ini kalau pertama install. Nah, di sini akan saya buat petunjuknya. Apa saja sih langkah-langkahnya yang pertama harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita langsung compile atau kita buat aplikasi Dev Pascal-nya. Jadi minimal untuk error permission tuh nggak ada gitu. Errornya paling di syntax. Nah, kita masuk nih. Pertama kita buat dulu project-nya. Klik file, new project. Nah, atau Ctrl N di sini. Nah, jadi bisa kalian coba sambil ikutin atau kalau misalnya nanti Pak saya mau ngikutin itu pas ada video tenang aja itu bisa. Karena memang kalau gini agak ribet juga satu layar pertemuan dan satu layar juga untuk menyaksikan. Jadi kalian minimal menyimak dulu aja. File, new project. Nah, di sini kalian bisa pilih console application. Oke. Nah, kita masukkan di sini misalnya adalah projectnya adalah latihan. Latihan apa namanya? Oh, tipe data. Nah, sekarang kita akan memasukkan latihan tipe data. Nah, di sini boleh menggunakan spasi. Nah, jadi mau pakai spasi ataupun tidak itu masih boleh. Cuman memang disarankan ya mendingan disamain aja. Kita menggunakan camel case seperti ini. Tapi pakai spasi boleh nggak Pak? Boleh. Kita cobain ya pakai spasi yang agak awam atau yang agak asing nih. Kan spasi oke. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat sebuah folder. Nah, kemarin pun di video saya udah buat nih. Jangan simpan di drive C. Di dokumen, download, desktop, itu tetap ada di C. Ini ya. Kita bikin dulu folder di local disk E atau local disk D. Kalau misalnya di kalian ada local disk D. Pokoknya simpanlah di folder yang bukan C. Nah, di sini pun untuk mengakses folder itu tidak boleh panjang-panjang. Sehingga apa? Ya udah kita bikin di E, kita bikin folder baru. Misalnya contohnya algoritma aja di sini nih. Nah, di algoritma ini kita buat folder baru nih. Jadi satu folder untuk satu project. Seperti itu ya. Ini kan sama nih, hitung lingkaran, hitung jarak. Project 1, project 2 ini kelas yang sebelumnya. Nah, kita buat misalnya di sini adalah kita bikin yang benarnya adalah latihan tipe data. Nah, untuk penamaan folder tidak boleh mengandung spasi.
seperti ini. Jadi tetap harus seperti ini. Ya supaya biar membedakannya kita menggunakan camel case. Latihan L-nya besar, tipe T-nya besar, data D-nya besar, tapi tanpa ada spasi. Masuk folder, nah, langsung kita save. Nah, hingga seperti ini tampilannya. Jadi pastikan tampilannya sudah seperti ini saat kita membuat project baru. Apakah sudah bisa langsung di-compile atau kita bikin aplikasinya? Masih belum. Nah, langkah berikutnya kita save apps-nya. Nah, di sini klik save all aja langsung. Save all, diklik. Nah, sini adalah untuk source filenya. Nah, kita bisa bikin di sini adalah latihan tipe data apps. Nah, di sini penamaannya bebas, tapi sama, tidak boleh ada spasi. Jadi yang di sini yang boleh ada spasi adalah hanya nama project. Untuk source filenya atau aplikasinya, kalian tidak diperkenankan untuk menggunakan spasi. Makanya kita sebutnya lagi seperti ini, menggunakan camel case. Latihan tipe data apps untuk membedakan antara source filenya dengan project kitanya, namanya. Karena kan akan disimpan di satu folder yang sama. Kita save. Masuk nih. Udah bisa seperti ini? Belum juga. Berikutnya kita harus load iconnya. Buat apa icon? Nah, di Dev Pascal ini diwajibkan harus memiliki icon. Nah, ini kalau misalnya kita compile, dia akan jadi seperti ini ya. Dia akan muncul icon seperti ini di sini. Nah, kita klik project, project option. Nah, load iconnya. Nah, di video kemarin saya sudah minta kalian untuk membuat sebuah folder di lokal disk E ataupun dimanapun, di D, yang penting bukan di C, lalu load iconnya, simpan ikonnya, load icon apapun, load ico di sini. Kita bisa load icon di sini, supaya apa? Biar lebih mudah gitu. Kan sama-sama juga ya, ada di luar folder ini algoritma. Saya tulisnya adalah favicon di sini, open, hingga muncul seperti ini. Lalu klik OK. Nah, 3 tahapan itu ya. Pertama projectnya, kedua source atau Pascal source filenya, yang ketiga adalah iconnya. Nah, di sini kita coba dulu nih di compile. Nah, pastikan seperti itu tadi ya. Klik, lepas lagi. Nah, kalau misalnya komputer kalian lebih cepat ya, itu nggak akan muncul. Nggak akan gini. Tiba-tiba total error 0 aja. Nggak ada klip kayak tadi. Ini karena memang laptop saya udah lambat, jadi memang seperti itu. Jadi muncul dulu set, tapi hilang. Gitu. Sehingga seperti ini ya, total errornya 0. Ininya beda-beda tiap komputer. Nah, lalu lihat message-nya. Latihan tipe data compile successful. Nah, di sini berarti untuk permasalahan permission itu aman. Tidak akan ada lagi yang namanya, wah ini kok nggak bisa di-compile. Secara file atau permissionnya untuk menulis ke hard disk kita ini udah aman. Udah bisa. Continue. Nah, disinilah barulah kita akan membuat aplikasinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi ini sampai sini udah bisa ya. Nah, seperti ini. Ini ya penjelasan sampai slide ini nih. Slide 12. Nah, ini notasi Pascal algoritma. Nah, ini udah ada program ya. Nah, ini kita cobain ya. Mungkin ada beberapa yang belum nyobain nih, yang Hello World kemarin. Kita bikin nih program pertama. Ini sama nih kita buat di sini nih. Nah, program program pertama. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus load library-nya, yaitu CRT. Ini untuk supaya menahan. Kenapa? Karena tadi ya, kalau misalnya kita compile seperti ini, dia hanya akan berkelip aja gitu. Set, lama, klip, keluar lagi. Nah, gimana Pak biar bisa nahan? Nah, biar untuk nahan itu sebenarnya hanya menggunakan ini, read key, seperti ini. Nah, namun si read key ini dia ada di library CRT. Sehingga kita harus lakukan use di sininya. Use CRT seperti ini. Ini untuk memanggil unit read key. Ini seperti ini ya, ada use CRT, lalu read key. Nah, jangan lupa kita buat initial state-nya apa?
Saat aplikasi berjalan, tidak ada inputan dari user. Nah, berarti yes-nya kosong. Seperti ini. Jadi bisa menggunakan kurung kurawal ya untuk komentar seperti ini. Atau kita bisa menggunakan garis miring 2 seperti ini. fs. Nah, state-nya apa? Nah, program akan menampilkan misalnya di sini ya, selamat datang di Unicom. Seperti ini. Nah, bedanya apa, Pak? Yang pakai kurung kurawal sama yang menggunakan garis miring 2 ini nih. Nah, kalau menggunakan ini, yang di fs ini, dia hanya untuk berlaku satu baris. Sehingga pas di enter, dia akan jadi codingan atau perintah sintaknya. Nah, kalau fs di sini, kalau kita belum tutup, kita enter, dia masih komen. Seperti ini. Jadi kalau kita mau komentarnya banyak, kita bisa menggunakan kurung kerawal di sini. Tapi kalau hanya satu baris, ya kita bisa hanya menggunakan garis miring 2 ini. Seperti itu ya. Ini untuk penulisan komentar. Nah, di sini kalau area kamus atau deklarasi di sini nih, kita bisa bikin var. Nah, ini untuk area kamus kalau kita membutuhkan kamus datanya atau identifier. Baik itu variabel, konstanta, atau tipe bentukan yang seperti yang kemarin sudah dibahas. Nah, ini kita bikin. Nah, di sini algoritmanya seperti ini ya. Output, output kan apa? Selamat datang. Nah, kalau di algoritma output, berarti di sininya adalah write atau write line. Seperti ini. Bisa. Maksudnya, write line di. Nah, kita akan lihat ini perbedaan seperti ini ya. Unicom. Seperti ini. Di sini kita lihat ya, ada white line di sini. Tapi berikutnya write saja. Kita lihat bedanya apa sih kalau perkenakan write dan write line. Nah, di sini ini hanya sebuah informasi ya buat user bahwa user telah sampai di akhir programnya, sehingga tinggal menekan sembarang tombol untuk keluar dari aplikasinya. Gitu. Compile, set, ada error. Errornya apa nih? Oh maaf, titik 2, habis titik koma ya. Jadi akhirnya dengan titik koma. Seperti ini. Set. Nah, muncul ya seperti ini. Seperti sini. Ini adalah tempat penyimpanannya ya. Algoritma, latihan, tipe data. Lalu ada latihan spasi tipe, spasi data.exe. Nah, ini hasil compilernya. Nah, di sini selamat datang. Yang ini kan. Selamat white line, selamat datang. Jadi tuliskan dulu selamat datang lalu NLN. Tambah lagi spasi atau enter. Write di LN. Nah, di sini dia hanya write saja Unicom. Tidak ada penambahan enter. Sehingga write Unicom pas Bandungnya dia akan ada di sampingnya, bukan di bawahnya. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti write line itu enter dulu. Ini udah pasti enter dulu baru tulisan enggak. Tapi dia tuliskan dulu lalu LN tambahkan satu baris. Nah, kalau kita mau menambahkan baris lain, kita bisa dengan white line, kurung buka, kurung tutup, titik koma, enter, dia akan menambahkan satu enter di sini. Nah, di sini right, tekan sembarang tombol untuk keluar. Nah, ini kelap kelipnya di sini nih. Kalau kita gunakan right line, dia kelap kelipnya di bawah. Right line. Set, set. Nah, ketahuan banget ya ini laptopnya lama. Ini selamat datangnya sampai kayak rot 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 gitu. Maaf ya, komputernya emang udah jadul juga nih. Nah, seperti ini. Nah, right line, flap di bawah. Jadi bebas, gimana kalian. Perbedaannya hanya seperti itu ya. Right itu untuk menuliskan saja. Line, LN, pada penamaan LN di belakangnya berarti kita menambahkan satu enter
biasanya disebutnya spasi ya, spasi, spacing. Oke, nah ini contoh program pertama. Atau di video kemarin saya singkat menggunakan hello world, sama saja, seperti itu. Ini program pertamanya. Nah, kalian tuh bisa cobain nih kalau yang belum nyobain ya. Nah, yang belum nyobain bisa langsung algoritma tukar nilai dengan variabel bantu dan yang tanpa variabel bantu. Ini bisa cobain ini karena ini algoritmanya dan di bawahnya pun saya sudah tuliskan programnya. Ini perbedaan online dan offline ya. Jadi saya harus nulis juga di sini gitu ya. Saya tuliskan di sini. Kalau offline ya saya tulisnya di papan tulis ini. Kita kerjain bareng-bareng. Oke, ini ada yang baru masuk. Bentar. Aduh, duh, 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 duh. Oke. Nih. Oke. Tugas kalian pun sama, tinggal kalian cobain. Jadi di rumah dicobain lagi nih untuk latihan. Nah, kalau misalnya dikerjakan semua di sini, kuota kalian bakal terkuras habis. Nah, kita langsung ke sini nih. Tipe data algoritma dan Pascal. Nah, yang pertama adalah tipe data dasar. Tipe data dasar itu ada bilangan dan juga karakter atau string. Kalau bilangan jelas ya, ada yang disebut bilangan logik, ada bilangan bulat atau integer, ada bilangan desimal. Seperti itu. Nah, kita cobain dulu nih. Kita coba menggunakan bilangan logik atau boolean. Di sini bernilai true atau false. Nah, bentar, ada ini. Sip. Oke. Nah, kita coba nih, boolean. Nah, kita sini aja ya biar lebih cepat. Intinya kan awalnya seperti tadi ya. Kalau kita mau bikin aplikasi baru, yang kemana kok supaya biar lebih rapinya sebenarnya tinggal di file, new project kita bikin project baru lagi. Nah, ini supaya biar lebih mempersingkat. Misalnya di sininya namanya adalah kita ubah nih, latihan tipe data. Sama ya. Di sini untuk nama programnya atau nama algoritma bisa menggunakan camel case. Nah, kalau kita misalnya mau dipisahkan ya gunakan underscore. Yang kemarin di slide tidak boleh ada operasi aritmatika di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau mau pisahkan harus menggunakan underscore. Misalnya kita boleh nggak pakai angka? Boleh, boleh banget. Satu seperti ini misalnya boleh. Jadi hanya angka, karakter, dan underscore. Atau angka, huruf, underscore seperti itu. Sama UCRT. Di sini kita abaikan dulu ISFS-nya. Cuma nanti kalau untuk berikutnya pasti harus dijelaskan ya ISFS-nya ya. Harusnya. Karena ini menggunakan kuota jadi harus dipersingkat saja. Oke, di sini misalnya kita buat bilangan logik atau variabel dengan tipe datanya boolean. Kita masukin nih var, misalnya A adalah boolean, seperti ini. Ini untuk pendefinisian tipe data gini ya, A titik 2 boolean, disimpan di var. Jadi var di sini adalah kamus atau deklarasi di algoritmanya. Kalau di sini kayak gini ya. Nah, var di sini dia adalah tipe data atau pendefinisian identifier, baik itu konstanta ataupun variabel. Nah, di sini var untuk variabel, kalau kita mau tentukan konstanta kita gini, cons. Misalnya tadi ya yang waktu kemarin, nilai pi sama dengan 3,14. Seperti ini. Tapi jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Bisa cons, bisa juga tipe data bentukan. Type seperti ini. Jadi type, const dan var ini merupakan area dari kamus data. Nah, di sini merupakan area dari algoritmanya. Ini ya. Nah, nah, kamus di sini bisa berisi tipe data bentukan, tipe konstanta, tipe data variabel. Jadi untuk variabel, konstanta, dan type itu merupakan area kamus data. Jadi kalau di algoritmanya di mana Pak? Di sini nih, kamus atau deklarasi. Nah, ini karena isikan di sini. Algoritma atau deskripsinya di sini. Ini kamus data atau bagian deklarasi kebutuhannya. Nah, ini ya, ini adalah nama algoritmanya. Jangan lupa
inisial state sama state. Mungkin bagi kalian ini, Pak, ngapain sih kita harus ngasih-ngasih komentar kayak gini? Nah, komentar ini tujuannya apa? Kalau kalian buat sebuah aplikasi dan, aplikasi tersebut dikasih ke orang lain, ini biar lebih mudah, lebih gampang nih. Misalnya kayak gini, nilai pi tanggal 14 ini buat apa sih? Nah, ini kita bisa kasih komentar, ini untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Hmm, ini nilai pi-nya nih. Nah, seperti ini. Oh, pi di sini tuh akan dipakai untuk menghitung luas dan keliling lingkaran ya, ternyata. Nah, gitu. Kita kan bisa kasih komentar. Jadi jangan pelit kasih komentar. Tujuannya apa? Biar lebih memahami gitu. Oke? Nah, kita kembali lagi ke kasus tadi. Kita hapus dulu. Kita punya var boolean di sini. Ini kita hapus. Seperti ini. Terus bagaimana Pak pemanfaatannya? Nah, kita balik lagi ke slide-nya. Dibalik ini ya. Nah, boolean. Nah, di sini contohnya seperti ini. Misalnya kita A, kita isikan dengan true. Koma, kita tulis. Outputkan A-nya. Right line misalnya di sini adalah nilai A. Nilai A. Nah, terus, nah, jadi kalau kita mau nulis, mau output, kembali ke sini nih. Nah, pendefinisiannya. Untuk output itu bisa gunakan karakter dan juga variabel, bisa hanya variabelnya saja, bisa juga hanya karakternya saja atau stringnya, kalimatnya. Nah, di sini kita supaya biar jelas nih, apa sih yang kita outputkan, apa sih yang kita keluarkan, kita kasih sebuah kalimat seperti tadi ya. Nah, nilai A. Nah, di sini ya, kalau kita mau mengeluarkan variabelnya, gunakan koma pemisah, koma A. Jangan lupa itu koma, itu compile. Nilai A true, karena kita sudah tuliskan true. Nah, oke. Nah, ini dia bisa true, bisa false. Nah, bisa juga dikasih gini nih ya, misalnya not true. Artinya apa? Dia akan dinilai false. False. Benar nggak? Kita lihat di sini. Jadi false. Nah, di sini operasi aritmatikanya itu sama dengan menggunakan tabel kebenaran operasinya. Seperti ini. X true, false, not X. Ya, tadi ya, udah not seperti itu. Bisa pakai AND, OR, dan XOR. Kita cobain di sini nih. Untuk X, untuk AND, OR, dan XOR. Nah, kita asumsikan seperti ini ya. Misalnya kita buat lagi variabel kedua, misalnya B. Jadi A dan B boolean. Jadi untuk pendefinisian variabel pun bisa disatu bariskan. Jika tipe datanya sama, bisa seperti ini. B boolean. Boleh? Boleh. Jadi tergantung nyamannya kalian bagaimana. Apakah mau seperti ini, mau dikasih enter, padahal tipe datanya sama, atau bisa menggunakan koma. Biasanya sih kalau menggunakan koma ini, dia digunakan untuk operasi yang sama. Tapi kalau misalnya operasi berbeda, misalnya gini ya, ini variabel untuk persegi, persegi panjang. Nah, kita tahu bahwa persegi panjang itu punya panjang dan lebar. Misalnya kita pengen dia integer misalnya. Nah, sedangkan di sini var untuk segitiga misalnya. Segitiga itu kan ada alas, ada tinggi. Misalnya integer. Nah, itu boleh. Jadi biasanya biasanya untuk seperti ini. Jadi untuk memisahkan, oh variabel ini tuh digunakan untuk apa? Oh untuk persegi panjang. Yang ini untuk segitiga. Nah, boleh seperti ini, boleh seperti ini. A, T, cuman tadi jadi pusing ya. Ini PLAT apaan nih? Plat, gitu kan. Buat apa aja nih? Nah, kita bisa definisi seperti ini. Biasanya seperti itu. Jadi digunakan untuk memisah-misahnya saja. Tapi kalau untuk satu variabel yang sama, digunakan yang sama, kita bisa definisikan di sini. Jangan lupa komentarnya. Ini nggak wajib komentar ini, tapi disarankan agar lebih menjelaskan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk untuk bilangan logik, dia operasi aritmatikanya menggunakan tabel kebenaran.
Misalnya A dan B dia adalah tipe datanya boolean. Nah, ininya kita buat true. Di sini B titik 2 sama dengan false misalnya. Nah, di sini misalnya kita tuliskan nih write line, kita bikin N, A, N, B. Seperti apa? Lalu misalnya write line A or B. Di sini write line A XOR B. Nah, kita hapus. Nah, tadi apa? Error. Oke, alright. Enaknya itu ya. Kalau di Dev Pascal, kalau ada error seperti ini tadi ya, kita tinggal klik aja 2 kali di sini nih. Apa yang error? Nah, error di sini dia bukan berarti hanya mengacu ke error yang di sini ya. Bisa jadi sebelumnya. Jadi yang harus dicek itu adalah lokasi di mana error tersebut terjadi, dan juga jika oh ini udah bener kok penulisannya misalnya. Oh, cek atasnya. Jadi nggak perlu ngecek yang ini ya, nggak perlu ngecek baris ini, tapi cukup cek baris yang errornya. Tinggal klik 2 kali di sininya. Yes. Nah, cek 2 kali di sininya. Baris ini dicek atau baris ke atasnya. Nah, di sini beruntungnya adalah identifier not found. Right line, berarti ini kita tuh salah nulis nih. Harusnya right line. Kita compile lagi. Kita masuk nih. Jika A true dan B false, N. Berarti jika ini true, ini false, dia akan false. Nah, jika A or B, dia selama ada true, dia akan jadi true. Kalau XOR, selama dia berseberangan, berlawanan seperti ini, dia akan true. Seperti itu ya. Ini operasi aritmatika untuk boolean. Tanyakan nggak untuk boolean? Nanti biasanya digunakannya untuk if. Biasanya nanti pas kita pas pertemuan if, kita akan banyak menggunakan boolean. Yang tanyakan untuk boolean ini? Halo, masih pada di sini? Masih bingung? Bagaimana? Masih bingung, Pak. Bingungnya di mana? Masih bingung, Pak. Bingung, Pak. Bingungnya di mana? Nah, ini. Kita bareng-bareng. Gimana? Jadi ingat, boolean itu hanya tipe data yang nilainya itu kalau nggak true ya false. Nah, pemanfaatannya seperti ini. Contohnya gitu. Contohnya mungkin yang untuk yang awal-awal ya kayaknya terus ini Pak dipakainya gimana, Pak? Gitu. Nanti akan digunakannya bisa di if. Cuma untuk pemanfaatannya ya seperti ini. Hanya bernilai true dan false. Operasi aritmatikanya menggunakan tabel kebenaran. Seperti itu. Masih bingung? Masih, Pak. Bingungnya di mana? Di mana dulu nih bingungnya? Karena harus jelas dulu nih, di mana bingungnya. Ini kan hanya pendefinisian tipe data. Kita baru pertemuan ini tuh ya, kita hanya fokus di tipe data boolean itu seperti apa sih, terus pemanfaatannya bagaimana, untuk integer seperti apa, real seperti apa, lalu karakter, dan tipe data bentukan. Dari mana yang? Tapi Pak, mau nanya, Oke? nanti dikasih video tutorial dari awalnya lagi nggak ya? Yang ini? Soalnya tadi agak bingung. Oh yang ini? Ini pasti akan ada videonya, nanti diupload di YouTube. Oke, Sama Pak, seperti mantap. yang kemarin ya, sama kayak apa namanya tuh materi kemarin. Jadi saya pasti upload di YouTube, gitu ya untuk materinya. Kan tinggal saksikan lagi, karena memang untuk online ini agak bingung nih, agak bingung tuh apa? Karena praktikum ini sebenarnya kan harusnya sambil praktek ya, sambil praktek ya. Sedangkan kita sama-sama hanya punya satu layar gitu. Baik Anda ataupun saya ini sama-sama punya satu layar, gitu ya. Dimana kita harus bolak-balik nih. Makanya kenapa saya bilang saat kalian login di Google Meet itu gunakanlah akun Unicom supaya saya tidak perlu ribet-ribet nge-admit gitu. Jadi langsung masuk gitu kan. Nah, di sini pun saya minta kalian untuk memperhatikan saja dulu. Nah, nanti kalau masih bingung, kalian cobain dulu dipraktekkan di rumah. Dipraktekkan dulu di rumah. Masih bingung juga Pak, udah dipraktekin, barulah tanya. Gitu. Karena memang ini
enaknya tuh langsung dipraktekkan langsung gitu. Hmm. Seperti itu. Oke, mungkin saat ini kalian mungkin cukup perhatikan dulu aja gitu ya. Di sini kalian perhatikan dulu aja, kira-kira apa sih yang akan di ininya. Nah, nanti kalian coba praktekkan di rumah, seperti itu. Memang agak ribetnya itu ya online itu seperti ini. Nah, saya mungkin agak ini ya, kasih dulu tahu juga ke kalian, karena kemarin juga ada yang nyusup nih dari F7. Saya bilang nggak apa-apa, silakan aja. Jadi enaknya online ini tidak ada batasan untuk kelas, karena kalau di kelas ada batasan di kursi ya. Karena kenapa banyak yang nggak saya bilang, oh jangan dulu masuk ya, karena kelasnya penuh. Karena kita terbatas kursi. Nah, berbeda kalau kelas online. Kita terbatasnya bukan kursi, tapi terbatas jumlah roomnya. Beruntungnya Google Meet, jumlah room atau jumlah audiensnya itu bisa 250 orang. Nah, mahasiswa saya dari kelas algoritma itu cuma 150-an, jadi aman. Mau kalian login bareng-bareng juga silahkan aja gitu, bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya pas saya nggak bisa hadir hari ini, mau ikut hari besok boleh, boleh. Gitu. Nah nih, saya tanya dulu ya, alasannya kalau kalau boleh tahu kenapa Pak nggak boleh disimpan di lokal disk C? Nah, di sini saya lihat bilang, nah kenapa nggak boleh di C? Di C itu untuk kalau Windows XP itu nggak ada masalah Windows XP, karena kan yang saya bilang ya, Dev Pascal ini aplikasi lama banget gitu ya, aplikasi yang lama. Kalau di Windows yang baru itu, lokal disk C itu ada permission disebutnya. Kalau misalnya kalau kalian lihat ya, user akun control biasanya. Itu ada ya, kalau kita mau install sesuatu pun, di ini pasti akan minta ada muncul pop up, kita harus yes dulu nih, supaya biar aplikasi tersebut boleh mencatat di lokal disk C. Pernah ya, kalau kalian install aplikasi, diklik 2 kali actionnya muncul tuh pop up, yes atau no, seperti itu kan. Nah itu kan salah satu permission untuk bisa menulis di lokal disk C-nya. Nah kenapa nggak boleh di C? Ya karena ini aplikasi lama, dia tidak akan munculkan pop up. Dia kalau misalnya nggak boleh, ya udah nggak boleh gitu. Dia nggak ada istilah nanya dulu gitu ya, Pak. Nanya dulu muncul pop up, boleh nggak saya di C? Kalau dia nyebut nggak boleh, ya udah nggak boleh. Akhirnya si Pascal itu kalau misalnya kita save di C, itu nggak akan pernah bisa di-compile, akan muncul error terus. Nah, error tersebut bisa nggak diatasin? Bisa. Close dulu aplikasinya, buka lagi. Di-compile bisa tuh, sekali sekali compile bisa. Berikutnya di-compile lagi, error lagi. Di-close lagi, buka lagi, bisa, bisa lagi gitu ya terus. Kan daripada bikin kayak gitu, ya udah kita bikinlah sebuah folder baru di lokal yang bukan lokal di C gitu. Sama nih ya untuk yang error resource file, cobain tadi yang tadi saya bilang. Cobain di lokal drive lain, jangan di C gitu. Kalau masih ada error, saya harus lihat dulu nih penyimpanan kalian gimana. Karena misalnya gini ya, lokal disk E nih, pas saya udah ada lokal disk E nih, tapi kalian nyimpennya di foldernya yang sangat dalam. Atau enggak, misalnya gini nih, biasanya kayak gini ya, error resource file tuh. Lokal disk E, garis miring, data, spasi, mahasiswa, garis miring, algoritma. Iya, folder algoritmanya nggak pakai spasi. Tapi data mahasiswanya, data, spasi, mahasiswa. Ya jadi ada spasi kan, error juga. Nah tadi pun kan kita sudah praktekkan ya, kalau misalnya dengan cara yang normal, yang benar-benar sesuai dengan arahan, dia nggak akan error. Di compile normal-normal saja gitu. Nah, nanti coba dipastikan dulu seperti itu. Kalau di lab anaknya bisa langsung dilihat sama saya gitu. Apa sih ini errornya gitu. Tapi kalau misalnya di online ya berarti kalian yang presentasikan. Dan kalau misalnya diizinkan, coba kalian install AnyDesk di laptop kalian. Itu sama kayak TeamViewer, tapi tidak ada batasan limit waktu. Dia gratis. Buat apa? Buat di remote komputernya. Pak kalau di apps Dev Pascalnya yang di gimana sih? Pak kalau di si apps Dev Pascalnya yang diinstalnya di local disk maksudnya gimana sih nih? Ini Rasta coba bicara. Ini gimana saya masih belum paham. Pak kalau si app Dev Pascalnya yang diinstalnya di local disk gimana? Aplikasinya, Pak. Kan disimpan di satu folder bukan? Atau di install si Dev Pascalnya diinstalnya di C gitu?
Ya mungkin si aplikasi Dev Pascal-nya, Pak. Kalau aplikasi Dev Pascal-nya diinstal dimanapun silahkan aja, nggak ada masalah. Saya pun kok installnya di C kok gitu ya. Kalau kalian lihat di sini si mana ya? Nggak ada ya. Ya panjang. Nah, ini pun saya installnya di C. Dan semua juga aplikasinya pasti disimpannya di C kan. Gitu. Di sini ada Blowsheet. Blowsheet ada nggak Blowsheet? Dot sheet. Saya lupa nyimpannya di mana. Ini nih, ini kan disimpan di C. Ya, pas. Ini di C nih. Nggak ada masalah. Cuman kalau untuk tadi folder tadi, nah kalau kalian lihat di sini ya. Nah, kalau di C, nah kalau di E, algoritma. Nah, misalnya ini nih, latihan tipe data. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh harus di satu file, satu folder. Nah, yang tadi ya. Yang tadi pas mulai save project-nya, source filenya, dan exe-nya, itu akan muncul di satu folder. Ini harus satu folder. Makanya disarankan untuk satu project itu satu folder. Kenapa? Itunya nih. rsc.o, rsc.rc. Nah, di project yang lain pun dia punya. Nah, kalau misalnya kita bikin algoritma di sini, kita projectnya semua di sini semua, apa yang terjadi? Nah, ininya dia akan ada nama yang sama. Akhirnya apa? Akan ada aplikasi yang terdahulu itu akan error. Nah, ini kan oke ininya beda gitu ya. Ininya kan sesuai nama kita, tapi ada rsc.o, rsc.rc ini yang resource filenya yang kayak kesana mengeling-lingnya gitu loh ya. Nah, ini akan jadi error karena namanya sama. Makanya saya bilang satu folder itu satu project seperti itu. Oke. Ada lagi tanyakan? Aman. Kita lanjut ya. Kita lanjutnya mungkin ya langsung saja karena untuk integer itu yang berbeda itu hanya boolean yang bikin bingung ya, boolean dan juga char di sini. Kalau integer gampang ya, var misalnya a integer. Nah, di sininya pun ya tinggal diisi aja seperti ini. Dia hanya bisa diisi oleh nilai-nilai integer. Misalnya sini 3, di sini 4. Nah, kalau integer tidak perlu menggunakan kutip. Langsung saja tulis di sininya. Langsung di sininya write line atau write di sini A berapa? Write line B. Seperti ini. Kita compile. 34. Nah, kita coba ini kalau misalnya integer isinya desimal 3,4, apa yang terjadi? Dia akan error. Errornya apa? Berarti sini nih. Nah, error incompatible, tidak kompatibel karena di sini dia bukan integer harusnya. Dia menyarankan long integer. Kita ganti long integer juga pasti error karena ini kan koma desimal. Desimal itu harusnya real. Nah, itu ya. Jadi angka-angkanya pun hanya untuk desimal. Untuk integer atau bilangan bulat. Kalau kita mau 3,4, di sininya adalah B integer, A real. Nah, untuk bilangan real, ayo ya lama. Nah, seperti ini. Nah, kalau realnya kok jadinya aneh Pak? Kita kan 3,5 nih. Nah, tapi kenapa jadi 3,500E? Nah, dia akan menuliskan sama kayak kalkulator kalau error ya. Bukan kalkulator, kalau misalnya bilangannya komanya banyak banget. Dia akan muncul E di belakangnya. Nah, supaya biar rapi, bagaimana? Kita buat formatan. Untuk bilangan real, formatnya seperti apa? Seperti ini ya, 4,2. Nah, ini nih ya. Jadi gunakan titik 2, 4, lalu 2. Jadi 2 angka di belakang koma. Yang penting itu di sini nih. Gitu. 2 angka ini.
Nah, kita compile, dia akan masuk 3,5, apa errornya? Kenapa error? Errornya kenapa ini? Oh maaf, ini benar nih 3,5. Tapi di sininya penulisannya nih. Nah, A 4,2. Maaf, muncul set. Nah, 3,50. Jadi di format penulisannya. Maaf. Ini kan pemasukan nilai. Dia pasti error. Oke. Nah, ini untuk integer dan real. Nah, yang ribet lagi adalah untuk yang tipe data bentukan. Mungkin langsung saja ke kasus ya, biar lebih menantang kalian ya. Untuk ini. Nah, kita masuk ke kasus nih. Nah, kasus yang ini nih, apakah kalian udah ngerjain nih? Nomor 1, sebuah mobil melaju dengan kecepatan V km per jam. Jika mobil tersebut berjalan selama T jam, tulislah algoritma untuk menghitung jarak yang sudah ditempuh mobil dalam kilometer. Algoritma tersebut membaca masukan berupa V dan T, menghitung jarak dengan rumus S sama dengan V kali T, lalu mencetak jarak tersebut. Ada yang udah ngerjain belum? Sudah, Ya. Pak. Sudah. Bagaimana algoritmanya? Boleh saya ini ya, coba kalian yang presentasi. Oke, siapa yang sudah dicoba ditunjukkan biar kita diskusikan. Di share Ya, screen, share Pak? screen. Atau gimana? Ya, karena ya kalau gini bagaimana kita bisa melihat ya kalau misalnya tidak share screen. Jadi online itu ya seperti ini. Oh, ada yang mau live ya, nggak apa silahkan. Tinggal nonton saja videonya. Oke, mana Muhammad Hafiz? Oke. Udah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah. Oke, di sini. Oke, saya coba baca ya. Program hitung jarak. Coba agak digedein, nggak kebaca di zoom ya. Apa sih? Nah itu, gede banget. Kegedean. Nah ini. Nah coba sip, sip, sip. Nah oke. Di sini kita bahas bareng-bareng nih ya. Program hitung jarak. Kamusnya tentu saja. Apa sih yang kita butuhkan di sini? Kita butuh variabel v, T. V dan T-nya ya. Dia integer. Lalu S-nya pun integer atau hasilnya. Nah ini benar nih, bisa seperti ini. Bisa juga VTS, integer itu boleh. Karena dia sama-sama untuk menghitung jarak kan. Gitu. Inputkan V, T-nya. Lalu S, nah, masukkan nilai V dikali T ke dalam S-nya. Outputnya jarak yang ditempuh adalah S. Oke, ini betul. Oke, bagus. Cuman ini mungkin yang kurangnya adalah pas saat di input. Ini bagus nih di outputnya dikasih komentar atau dikasih keterangan jarak yang ditempuh adalah bla bla bla. Nah tapi untuk inputnya input VT. Nah terus gimana Pak cara untuk menambahkan keterangannya? Nah bisa saja seperti ini ya. Output kutip masukkan nilai V kurung tutup lalu di bawahnya input V enter di bawahnya output masukkan nilai T dalam kurung enter input T. Nah, jadi supaya biar
dia itu akan memberikan keterangan. Seperti itu. Coba ke bawahnya lagi, gimana aplikasinya? Nah, seperti ini kan. Ini Pak programnya. Nah, sama kan? Dia write dulu nih. Write dulu, masukkan kecepatan mobilnya berapa, lalu readline-nya V-nya. Write, masukkan waktu yang ditempuhnya berapa, readline T. Nah, lalu masukkan ke dalam rumus. Nanti ini bagus nih, dia udah bikin tampilannya lebih rapih. Jadi gunakan gini ya, tuh. Right line, gunakan garis, ini seperti garis ya. Ya, garis bagus. Right line, jarak yang tempuh adalah S. Oke, ini bagus. Ke bawah lagi. Nah, oke, ini dia menggunakan read line. Boleh itu. Bukannya bisa read line, bisa read key, sama aja sebenarnya. Oke, sip. Yang kedua udah? Kalau yang kedua udah Pak, yang programnya doang, tapi yang algoritmanya Oke, belum nanti kita akan bahas belum saya bikin. algoritmanya. Karena yang pertama Saya itu bikin kita akan buat dulu algoritmanya dulu. Algoritmanya sudah dibuat, barulah kita buat programnya. Oke, kita masuk dulu ya. Yuk, sudah aja dulu, ditutup aja dulu ya share screen-nya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua nih. Nah, masuk ya, ini lihat word-nya ya, kelihatan? Belum. Nah, kelihatan word-nya? Di sini. Oke. Kelihatan Pak. Udah Pak. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Ini agak lama komputernya. Maaf sekali. Oke. Iya, iya. Ini ribetnya punya komputer yang lambat dan dikerja keras nih. Ngerekam iya, bikin program iya, ini ribet nih. Dia muntah-muntah kayaknya. Nomor 2, kita deklarasikan sebuah tipe bentukan untuk menampung data KTP, data SIM, dan data dosen. Nah, misalnya kita contohkan, kita buat dulu untuk menampung data KTP. Nah, di sini kita buat algoritmanya. Algoritma penampung data KTP misalnya seperti ini. Ini serapi-rapinya kalian aja nanti dirapihin. Nah, di sini misalnya initial state-nya misalnya adalah user memasukkan data KTP seperti ini. Lalu final state-nya program menampilkan data KTP. Ini biar kelihatan. Oke. Algoritma penampung data KTP. Ini salah satunya user memasukkan data KTP. Nah, di sini ini area algoritmanya. Lalu area kamus atau area deklarasinya. Jadi bisa kamus, bisa deklarasi. Ini bebas ya. Mau kalian tulisnya kamus atau deklarasi, itu masih boleh. Nah, di sini tentukan dulu nih kita akan membuat apa. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah data-data KTP yang berbentuk record atau dengan tipe data bentukan terstruktur. Nah, di sini kita masukkan nih type KTP, misalnya gini. Dia adalah record. Nah, kita kasih enter biar lebih rapi. Nah, kita gini nih. KTP apa aja sih? Ada nick. Dia adalah integer karena nggak ada ya nick yang pakai koma atau desimal. Nah, kalau di algoritma kita gunakan koma di sini. Tipe nick, lalu misalnya apalagi di sini nih nama. Nama adalah string. Misalnya kita pengen Pak, stringnya itu nama hanya paling banyak berapa sih? 15 misalnya, 15 karakter. Kita masukkan nih, fungsiku 15. Koma lagi. Apalagi nih, misalnya adalah alamat. Misalnya.
alamat misalnya string juga, paling banyak 30. Nah, seperti ini. Boleh. Berikutnya misalnya golongan darah misalnya. Goldar misalnya ya. Goldar string atau char? Untuk golongan darah kira-kira menurut kalian kenapa char? Char. Car. Karena satu karakter. Karakter. Lalu AB gimana? Satu karakter doang. String 2. Oh iya, AB. Berarti string maksimal 2. String 2. Gitu. Jadi maksimal kita bisa menampung 2 string di sini. Nah, asumsi seperti ini aja ya, udah beres. Gunakan penutup seperti ini. Ini adalah bagian deklarasinya. Berikutnya kita buat variabelnya. Variabelnya apa? Misalnya adalah apa ya? Mungkin di sininya namanya kartu ya, mungkin ya. Biar lebih gampang. Kartu penduduk misalnya. Jangan KTP. Jadi biar di sininya adalah var-nya apa? var-nya namanya KTP. KTP tipe datanya adalah bukan integer, bukan string, bukan apa, tapi tipe datanya adalah kartu penduduk. Seperti ini. Ini tetap dimasukkan ke dalam bagian deklarasi. Lalu algoritmanya. Algoritmanya apa? Algoritmanya. Pertama kita outputkan misalnya adalah outputkan misalnya masukkan nick penduduk seperti ini. Nah, bisa juga dilakukan sebaris. Nah, readline lagi. Maaf. Input. Nah, di sini karena ini tipe data terstruktur gitu ya. Untuk menginputkannya tidak bisa menggunakan hanya gini ya, hanya KTP gitu. Enggak gitu. Tapi variabelnya apa? Lalu recordnya apa? Oh, ini KTP dot nick. Seperti ini. Jadi outputkan masukkan nick penduduk. Inputnya apa? KTP dot nick. Nah, berikutnya output misalnya masukkan nama penduduk. Nah, sama input KTP dot nama. Nah, ini ya. Jadi walaupun di Pascal itu dia tidak case sensitif, tapi jika kita di sininya definisikan dia huruf besar semua ya gitu kan harus konsisten besar. Gitu ya. Oke. Lalu output. Output misalnya masukkan alamat. Apa alamatnya? Misalnya ini input ktp dot alamat. Seperti ini. Lalu output masukkan golongan darahnya apa. Lalu input ktp dot golongan darah seperti ini. Nah misalnya kita kasih apa namanya tuh pembatas misalnya gini, output biar lebih rapi mungkin ya. Kita kasih garis seperti ini contohnya, nah, seperti ini. Nah di sininya output misalnya data penduduk seperti ini. Lalu outputkan lagi output. Ya ini bisa kalian kasih komentar ya sendiri, misalnya gini nih. Nick penduduk adalah set koma sama ktp dot nick. Berikutnya lagi sama output nama penduduk adalah ktp dot nama. Output apa gini? Alamat penduduk adalah misalnya seperti itu, koma ktp dot alamat. Output golongan darahnya misalnya ktp dot goldar golongan darah. Nah, ini algoritma cukup seperti ini.
Sesuai nggak? Sesuai kan. Inisial setnya adalah user memasukkan data KTP. Di sini kita meminta memasukkan input, input, input. Lalu final setnya adalah program menampilkan data KTP. Benar nggak di algoritmanya? Output. Nah, dia masukin kan, dia keluar. Nah, ini algoritmanya nih. Mungkin bisa difoto saja dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah algoritmanya. Untuk kasusnya adalah data KTP. Jadi pertama kita tentukan dulu, kita bikin dulu tipe bentukan. Tipe data bentukan. Yang awal ya, kita bikin dulu tipe data bentukan. Dia kartu penduduk, namanya adalah record. Nah, jadi sebenarnya pas ini KTP, dia ini di sini mengacu kepada mana? Mengacu kepada record ini nih. Seperti ini. Nah, kita eksekusi nih. Kita coba pindahkan ke bahasa Pascal. Seperti ini ya. Kita masuk ke Pascalnya nih. Mana Pascal? Nah, ini. Set, set, set. Nah, continue, jangan lupa dia masukkan. Set. Nah, kita masuk di sini nih. Kita misalnya programnya adalah penampung data KTP. Inisial setnya. User memasukkan data KTP. Final setnya. Program menampilkan data KTP. Jangan lupa UCRT-nya. Nah, ini kamus data atau deklarasinya. Di sini ada var, ada tipe datanya. Nah, kita masukkan sini nih, type. Di sini adalah, nah, biar rapi, bisa pakai tab langsung. Kartu penduduk. Dia adalah record. Nah, kalau bedanya, kalau misalnya di sini, dia menggunakan kurung, apa nih, kurung segitiga ya, mungkin ya. Segitiga untuk membuka dan penutupnya. Nah, kalau di sini kartu penduduk, di sininya kita tuliskan N. Nah, N di sini artinya mengacu kepada N dari recordnya, bukan N dari aplikasi. Sehingga kita bisa definisikan nih, kalau N-nya bukan N dari aplikasi, gunakan titik koma. Jika N aplikasi, gunakan titik. Jadi bedanya gitu ya. Kalau ada N di sini, berarti N penutup nih di sini nih. Ini begin N-nya dari record. Beginnya record, N-nya ini, titik koma. Nah, kalau ini adalah begin N dari aplikasinya. Ya gitu ya. Nah, kita masukin nih, kartu penduduk. Kita tap lagi biar lebih rapi, panjang banget ini. Nik, sama dengan integer. Gunakan titik koma. Jadi, di sini kalau di sini pakai koma, di sini gunakan titik koma. Berikutnya, nama. Dia adalah string, panjangnya maksimal 15. Seperti ini. Berikutnya adalah alamat. Alamat, kita pengennya dia ada string 30 misalnya. Lalu ada goldar, dia ada string 2. Seperti ini. Nah, kita udah masuk nih. Ini merupakan type kartu penduduk. Jadi sini bisa tadi ya, bisa type, bisa tipe data, bisa var, bisa konstanta. Ini area kamus datanya. Nah, berikutnya adalah kita buat sebuah variabel berupa KTP. Dia tipe datanya adalah kartu penduduk, koma. Bagian N-nya. Output masukkan nik penduduk. Berarti di sininya adalah kita tuliskan write. Bisa white line ya. Biar lebih ada enter. Masukkan nik penduduk. Nah, sini titik koma. Inputkan KTP nik. Berarti di sini adalah read. Apa yang dibaca? Dia adalah KTP dot nik. Titik koma. Seperti ini. Kita copy aja biar gampang, biar cepat. Ini untuk nama, alamat, lalu golongan darah. Jadi masukkan nama penduduk, di sininya adalah alamat, di sininya adalah
golongan darah. KTP.nama, KTP.alamat, KTP.golongan darah. Nah, kita mungkin bebas menggunakan ini aja saya menggunakan dikasih enter lagi 1. Lalu outline, saya kasih pembatas kayak gini misalnya. Oke. Ini biar lebih rapi. Nah, jadi satu sejajar lah asumsinya gitu. Berikutnya kita outputkan. Berarti di sini write-line lagi. Write-line misalnya data kependudukan. Biar rapi, mungkin bisa kita kasih gini ya. Set. Inilah. Langsung write-line nik. Penduduk adalah, nah, gunakan koma. Sama mengacu kepada nama variabelnya, KTP dot nama recordnya, nik, koma. Biar cepat, kita kasih gini. Ini nik, ini nama, ini alamat, ini golongan darah. KTP.nik, nama, alamat, lalu golongan darah. Seperti ini. Beres. Coba compile. Set. Ada error. Error di mana nih? Ini gitu. Bentar ya. Itu ya. Maaf, ada kesalahan. Ini kan sama dengan. Jadi kata penduduk sama dengan record. Ini mah pakai whiteline lagi ya. Jadi masukkan nik penduduknya. Kayak gini. Why? Kenapa dia tidak membaca ininya ya? Nggak ngebaca yang lainnya. Nah, ini terkadang memang suka kayak gini nih. Ada muncul error-error seperti yang aneh-aneh gini. Karena harusnya nggak, ini udah benar kok. Nah, nama. Ya, benar ya. Jadi mungkin emang karena laptop saya aja yang udah banyak ribut. Makanya saya bingung, ini udah benar kenapa error. Nah, seperti ini ya. Dia sama kok. Gitu. Kadang muncul seperti itu ya, kita udah ngerasa ini benar udah nggak ada yang salah, apalagi nih kok masih, dia bingung kenapa. Karena perintahnya sama kan ya, read, kata nik, kata nama. Tapi pas di enter, kata niknya muncul, tapi kok namanya kok nggak dimasukin, nggak bisa dimasukin. Nah, ini error yang, ini bukan error sebenarnya, lebih kayak ke compiler dari si komputernya. Di-compile ulang aja gitu kalau ada error seperti itu. Karena kita udah yakin gitu, tidak ada lagi yang salah. Kalau nggak ada lagi yang salah ya kita compile lagi aja. Gitu.
Ini mungkin karena pertama, mungkin karena kita sudah menggunakan aplikasi ini, kita compile menggunakan yang lain. Misalnya tadi kan ya, kita udah bikin aplikasi yang lain di sini, tapi ini dirubah lagi, dihapus lagi, bikin nama baru lagi gitu. Sehingga si source filenya agak error. Tapi harusnya normal kok. Ini udah normal. Bentuknya. Nah, kalau kita lebih nih, kalian itu string 2 nih. Dia akan di truncat. Hanya 2 maksimalnya. Seperti itu ya. Jadi fungsinya pembatasan string di sini seperti itu. Jadi kalau diinputkannya lebih dari 30, dia akan men-truncat ya maksimal 30 yang disimpannya. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang kasus yang kedua. Seperti ini. Ini algoritmanya. Ini tinggal di screenshot atau misalnya nanti kalau lihat videonya sudah saya upload, ya ini tinggal diikutin, dirapiin aja. Karena nanti ujiannya seperti ini ya, bikin algoritmanya, praktikumnya, hasil aplikasinya, dari Pascalnya, sama nggak? Nah ini kan kalau dari Pascalnya sama ya, seperti ini. Oke, karena waktunya juga udah lumayan menyita banyak waktu, karena praktikum itu memang butuh waktu paling lama gitu. Ini udah nggak kerasa udah 11.30 lagi nih, udah habis harusnya. Udah mau 11.30 nih, udah mau habis, harusnya udah habis. Nah, nomor 3, tuliskan notasi matematis ini menjadi notasi algoritma. Ini udah ada yang ngerjain belum? Nomor 3. Halo, nomor 3, apakah ada yang udah ngerjain? Bisa? Oke, saya coba, kita lihat saya screen nih. Ini untuk nomor 2 gampang ya, seperti tadi ya. Untuk algoritmanya dan juga konversi ke De Pascalnya. Oke, siapa yang mau saya screen? Muhammad Hafiz? Mana Muhammad Hafiz? Aman, Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Oke, ini ya. Oh, ini konversi ke aritmatikanya ya. Iya, Pak. Cuma saya bingung, Pak, yang di nomor satunya. Ya, Yang di nomor apa A. itu bingungnya. Kita baca nih bareng-bareng. Soalnya saya bingungnya. Nah, di sini saya bikin bingung. Itu sebenarnya akan banyak Nggak tahu tanda benar. kurung. Kenapa kayak gini ya? Kan A minus B, ini dalam kurung nih, dibagi 3 kali A kali C. Nah, 3 kali A kali C-nya juga ini dalam kurung nih. Dalam kurung. Oh, coba disambil di ini nih. Nah, ini 3 kali, ini dalam kurung nih. Nah, itu 3 kali A kali C juga dalam kurung nih. Nah, ini dalam kurung, ini pun dalam kurung. Nah, jadi kan dia ngitung dulu nih, A kurangi B berapa hasilnya? Hasil dari sini dibagi dengan hasil 3 kali A kali C. Nah, gitu kan? Ini beres nih, kurungin. Ya, Pak. Nah, berikutnya dikalikan. Ini kan dikali ya. Dikalikan. Ya, Pak. Dalam kurung 1 dikali B kali C kali D dalam kurung dibagi dalam kurung F kali G kali H. Ini udah benar. Nah, ini coba kamu konversikan ke De Pascalnya nanti. Nah, ini buat yang lain juga. Konversikan ke De Pascal. Nah, di sini kalian lihat nih, ada variabel apa ya sih di sini? Ada A, B, C, D, F, G, H. Nah, ini coba ini. Misalnya inputkan A, inputkan B, inputkan C, inputkan D, inputkan F, inputkan G, inputkan H. Seperti itu. Jadi inputkan semuanya variabelnya. Lalu lakukan proses ke sini nih. M-nya berapa? Masukkan. Kita lakukan operasinya. Benar nggak hasil perhitungan manualnya menggunakan kalkulator dan menggunakan aplikasi kita. Yang kasus kemarin lagi nih, test and debugging. Gitu. Kita uji dulu nih manualnya dengan program yang kita buat. Harusnya sama ya, kayak gitu.
Nah, oke, berikutnya yang X. X di sini min B ditambah 2 dikali C pangkat 2. Oke, nah ini nggak bisa gini nih, nggak bisa pangkat ya. Biasanya bukan pangkat tapi jadinya C dikali C di sini nih. Jadi 2 dikali C pangkat 2 kan, C dikali C. Ya, Jadi Pak. bukan pangkat 2, dalam kurung lagi, dikali C. Dalam kurung C sama C-nya ini dalam kurung dulu. Nah itu, sip. Ini kan ditambah 4 dikali A kali B kali C. Dibagi 2C dikali 2 kali C ya. Ini pun sama ya, 2 kali C-nya di dalam kurung lagi nih. Dalam kurung. Nah gini, 2 kali C kali 3 kali A. Nah 3 kali A-nya dalam kurung lagi di sini. Dalam kurung, oke. Nah 4 kali C-nya dalam kurung lagi. Nah kayak gini. Jadi ini memang operasinya kayak gini ya. Jadi banyak banget dalam kurungnya sebenarnya. Karena kita pengen tahu nih apa sih, mana dulu sih yang dilakukan operasinya. Karena kita tahu bahwa derajat matematis itu dalam kurung itu derajat tertinggi. Dia yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu pangkat, setelah itu perkalian pembagian, setelah itu pertambahan pengurangan. Nah, gitu. Oke, kamu tinggal konversikan saja ke bahasa algoritmanya dan juga bahasa Pascalnya. Ini notasi matematikasnya seperti ini. Ya kan? Tuliskan notasi matematis menjadi notasi algoritma. Ini udah benar nih notasi matematisnya, tinggal diubah ke bahasa algoritmanya. Oke? Sip, terima kasih Muhammad Hafiz, sudah Oke, Pak. bagus. Oke, mungkin pertemuan kali ini bagi yang pertama kali mencoba bingung juga nih, ngapain sih? Ini kita hanya mendefinisikan tipe datanya dulu aja. Kita memanfaatkan tipe data identifier ke dalam di dalam algoritma dan Pascalnya seperti itu. Nanti pemanfaatannya akan lebih banyak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saat kita masuk ke perulangan, masuk ke perbandingan, masuk ke array, masuk ke file itu nanti akan lebih banyak digunakan. Jadi ini pengantarnya. Kalau masih bingung, kalian tonton lagi nanti videonya. Masih bingung juga, cobain. Masih bingung juga, barulah tanyakan. Setidaknya kalau ditanyakan, Pak saya bingung Pak, apa yang bingung? Semuanya lah, itu berarti kalian nggak merhatiin. Kalau misalnya Pak saya bingung Pak, nah dengan kalian kata-katanya buat bingung, berarti setidaknya kalian mikir, oh iya ya ini kok susah juga ya. Nah, kalian diajarkan untuk berpikir nih, oh susah ya ternyata gini nih. Nah aku pengen belajar kayak gimana. Nah nih di sini ada yang nanya nih, ada yang nanya di chat, mana nih chatnya? Oh ini live group. Untuk yang absen nanti pas di pertemuan terakhir saya minta sama ya, NIM sama namanya ya, NIM sama nama. Nanti aja pas di akhir, jadi supaya biar chatnya itu rekamannya rekaman terakhir gitu ya. Oke, apa lagi nih? Berikutnya, Pak, ada nggak referensi channel untuk belajar Dev Pascal? Nah, untuk belajar Dev Pascal, yang kemarin saya bilang ini ya, kalau nyari pasti banyak, tinggal cari aja gitu ya. Nyarinya mungkin bukan Dev Pascal langsung, tulisan aja algoritma, belajar algoritma dan pemrograman. Itu biasanya implementasinya menggunakan Dev Pascal atau bahasa C biasanya. Tinggal kalian cari yang implementasinya menggunakan Dev Pascal. Nah, kalau misalnya kalian mau beli buku, belilah buku algoritma dan pemrograman karangan Rinaldi Munir. Atau bisa cari e-booknya lah kalau misalnya bisa ketemu lebih bagus. E-book dari Rinaldi Munir, bahasa algoritma dan pemrograman gitu. Coba cari Rinaldi Munir, algoritma dan pemrograman. Dia itu lengkap tuh. Dari mulai bahasa Pascal, bahasa algoritmanya bagaimana dan bahasa Pascalnya. Itu lebih lengkap banget. Jadi nggak usah bingung-bingung. Ini perulangan kayak gimana sih? Dia jelas algoritma seperti ini, dikonversikan ke bahasa Pascal, dijelas. Karena saya pun belajarnya menggunakan buku itu. Jadi kalau misalnya nanya channel, saya juga belum nyari channelnya di mana, karena saya pun belajarnya dari buku gitu. Oke, terus lagi nih, izin live group. Oh ya udah ini mah nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting videonya ditonton, kalau ada tugas kerjakan. Itu aja yang penting.
Oke. Sip. Nah, saya mau ngebahas nih, ini kan IF8 ya. IF8 itu kan walinya saya. Dan ini kalian akan bertemu saya selama kalian kuliah di Unikom. Nah, jadi gini ya. Walaupun mungkin nanti dari 46 mahasiswa yang terdaftar di saya, itu mungkin saja yang lulus duluan 4 orang gitu. Tapi bukan berarti sisanya nggak lagi urusan sama saya, enggak. Dia akan tetap berurusan dengan saya. Ya saya berharapnya yang 46 ini ya lulus semua gitu. Jadi masuknya bareng 46 orang, lulusnya pun 46 orang dalam waktu 4 tahun. Harapannya. Aminkan gitu kan. Amin Pak gitu. Amin ya. Terus. Amin Pak, amin. Amin ya Allah Pak, amin. Jadi, masuk 46, melakukan proses pembelajaran 46, lulusnya 46. Pengennya gitu. Walaupun ya kita nggak tahu ya di tengah-tengah jalan ada halangan rintangan. Ini sama kelas yang lain. Ya mungkin di kalian 43 mungkin ya. Ini 46 ini dosen wali saya gitu, yang diwalikan sama saya. Karena ada beberapa mahasiswa yang bukan kelas kalian juga gitu. Jadi ini bukan mata kuliah algoritmanya ya, tapi wali. Ini hubungannya wali. Ini udah beda lagi sama namanya mata kuliah. Gitu. Jadi jangan samakan wali dengan mata kuliah. Oke. Nah, di sini saya minta nih, ada nggak nomor KM-nya di sini? Adakah yang bersedia jadi KM? Karena kalian semester 1 nih. Semester 1 biasanya saya biasanya mengadakan pertemuan dulu satu-satu siapa yang akan jadi KM. Nah, itu yang akan lebih banyak berhubungan dengan saya gitu nantinya. Adakah di sini yang bersedia menjadi KM? Pak, saya pemimpin, Pak. Saya pengen jadi KM. Usahakan laki-laki ya. Maaf Pak, tapi kelas kami sudah melakukan Nah, iya, pemilihan apa, KM. aja. Saya nggak bilang. KM-nya siapa? Perempuan lagi. Laki-laki ya. Laki-laki, Pak. Jangan, saya bukannya nggak boleh perempuan yang jadi KM, nggak, bukan, cuman masih ada laki-laki kenapa harus ada perempuan gitu yang jadi pemimpin ya gitu ya. Kalau ada laki-laki kenapa perempuan? Toh di sholat berjamaah pun laki-laki satu nih, sisanya perempuan. Kan yang jadi imam laki-laki ya. Nah kan mungkin perempuan, kalau perempuan lebih banyak, perempuan jadi imam gitu. Enggak ya. Kalau di Islami gitu kan. Kecuali kalau misalnya semuanya perempuan, yang imamnya perempuan boleh. Kan gitu ya. Jadi ini laki-laki biasanya lebih banyak di DF. Masa perempuan yang jadi KM-nya gitu kan. Kalian nggak numbahin dia gitu buat ini. Oke. Kalau boleh tahu berapa nomornya bisa di chat aja. Enggak. Konsisten, Pak. Hah? Perempuan itu lebih konsisten. Ya cuman usahakan kalau ada laki-laki lah gitu. Terus saya iya Pak, pemimpin Pak. Nanti jadi Jangan anggota DPR Pak. Dikutuk terusan. Banyak dikutuknya. Karena kalian jujur pun lebih banyak yang nggak jujurnya kan, jadi ikut kutuk gitu kan, kasihan lah, jangan lah. Mendingan nyari kerjaan lain lah gitu ya. Oke, ada nomornya? Berapa nomornya? Bisa di chat aja. Bisa chat PM aja ya ke WA ya. Di PM aja ke WA ya. Si nomor KM-nya. Karena nanti apa ya namanya tuh ya. Saya akan hubungannya ke KM itu. Mungkin akan dimasukkan ke grup perwalian juga. Seperti itu. Oke? Ada yang tanyakan untuk pertemuan kali ini? Bingung Pak, saya ini pertemuannya kayak gimana sih Pak? Tadi ya seperti saya bilangin ya, kalau kalian masih bingung, tonton lagi videonya, masih bingung juga, cobain, masih bingung juga, barulah tanyakan. Gitu ya. Oke? Kalau tidak tanyakan, kita juga ini udah lebih nih, kasihan kuota kalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.